Yes, jumpa meneh sama Om Begawan dalam ngompol ngopini politik. Pokoknya masyarakat harus paham politik, melek politik supaya tidak ketinggalan sesuatu dalam hal-hal yang berbau politik. Waduh ini sial benar ini kabarnya ini. Tiba-tiba saja panggung tempat orasi Pak Anies Baswedan roboh. Wah, ambiar tenan nih lah. Kok bisa ya? Kok bisa roboh ini piye ini? Larah-larah ini, larah-larah piye ini? Penyebabnya apa ini? Saya jadi kepikiran loh ini. Iya, kepikiran ini. Oh, tiba-tiba roboh ini saya jadi kepikiran ini. Ini panitianya ini piye ini? Panitianya gimana itu? Apa ya tidak diperkirakan kekuatan panggungnya bagaimana? Kalau diinjek-injek puluhan orang itu kekuatannya seberapa gitu loh. Mekanika tekniknya itu harusnya diperhitungkan kekuatannya, tonasenya itu loh. Lama mungkin panitianya terbiasa menangani acara pentas seni pitulasan, 17-an, pokoknya anak panggung digowoyo-woyo tok gitu lah ya. Makanya panggung tidak menghitung beban yang mungkin ditopang itu berbahaya. Nah, otomatis berpengaruh pada kekuatan penyangganya lah. Ini piye ini kok sampai roboh inilah. Ini robohnya sisi belakang panggung sebelah kiri makin menambah catatan negatif loh. Ini menurut Om Begawan ini. Nah, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pak Anies mulai sejak jadi gubernur DKI. Nah, saat dideklarasikan dan sekarang pas lagi muter-muter keliling memperkenalkan dirinya ya, dari kader Nasdem itu loh. Panggung roboh itu terjadi di Rio Pekanbaru sana. Tepatnya di Jalan Gajah Mada. Wah, sudah ini. Harap memperkenalkan ke kader Nasdem, wah biar roboh lah. Jadi repot ini. Nah, apa yang bisa kita lihat atau ambil pembelajaran dari hal itu? Apa ya kira-kira lah? Yuk. Kita dengarkan saja ngompol, ngopini politik yang saya sampaikan ini. Yang sorry ya kadang-kadang menggelitik loh, menggelitik, tapi menarik loh. Ya, mari kita ikuti ngompol ngopini politik berikut ini. Cepat saja. Sebenarnya saya sudah cukup lama tidak membahas Pak Anies ini. Ya, beberapa minggu itu saya tidak membahas Pak Anies. Ya, mungkin sekitar 12 hari lah. 2 minggu belum ada lah. Nah, saya tidak membuat konten tentang dia. Ya mau biar Pak Anies berkeliling-keliling dulu memperkenalkan diri. Tapi kenapa saya tidak membuat konten itu ya? Ya karena dalam berbagai aktivitas mengenalkan diri ke masyarakat itu. Ya, supaya ada waktu, tidak ada yang baru, tidak ada berita yang menggelitik gitu loh, yang akan saya sampaikan dalam konten ngompol. Ya bicaranya ya soal-soal yang sama, mau itu saja itu. Ya kurang menarik lah kalau untuk disampaikan itu. Ya kita tidak mendapatkan perspektif yang segar gitu loh. Tidak ada pembelajaran di situ. Isunya ora penting, isunya ora penting lah. Sudah begitu yang ditemui juga komunitas-komunitas yang homogen itu loh, Ya, dilalah kebetulan dalam satu acara di Pekanbaru panggungnya roboh lah. Ini berita agak menarik nih yang perlu kita sampaikan. Ini makin menandakan bahwa perjalanan Pak Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Nasdem sebagai calon presiden tidak berjalan mulus. Wah, ini kalau orang Jawa mengatakan ini seperti gambaran gitu loh, seperti gambaran. Panggung roboh yang terkait Pak Anies ini juga bukan hanya kali ini loh. Iya, pas menjelang balapan Formula E itu, ya toh, salah satu tribun juga roboh loh itu.
Wah, inget nggak itu? Wah, kena angin, bres ambruk loh. Ya, hanya bedanya kalau yang Formula E itu terkena angin, tiupan angin itu. Sedangkan panggung ini karena beban tonasenya manusia di atas panggung, orang kuat ambruk lah. Nah, tidakkah ini makin menjadi pertanda perjalanan Pak Anies Baswedan itu selalu menemui kendala? Ini gambaran loh ini. Secara pribadi saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies sejak sebelum menjadi gubernur itu sudah tidak benar. Oh, itu benar itu loh. Sehingga saya memaknainya Tuhan ya tidak meredoi itu loh. Wah, ini ngomong tok itu. Kenyataannya realisinya simpang siur amburadul itu loh. Hanya pendukungnya itu tidak mau membuka hati nurani mereka. Nah, kalau coba kita mengingat sewaktu deklarasi Pak Anies oleh Nasdem itu dilakukan sehari setelah terjadi kanjuruhan yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia itu, harusnya kan berduka cita. Orang malah sak senenge dhewe deklarasi bertolak belakang itu. Padahal ada ratusan jiwa meninggal dunia loh waktu itu loh. Nah, itu kan tidak menimbulkan kepedihan di hati ya, malah senenge dewe lah, ini yang tidak benar ini ya. Kemudian itu ketika tanggal 6 Oktober 2022 sebuah pagar di MTSN ya, atau Madrasah Tasnawiyah Negeri 19 Cilandak Jakarta juga roboh terkena terjangan banjir loh itu, sehingga menimbulkan ya 3 murid meninggal dunia itu, siswanya meninggal dunia. Sehari berikutnya, lah kok Pak Anies itu malah tanpa beban menemui Pak Agus Harimurti Yudhoyono, ya pendekatan lah, membuka pintu koalisi kah? Nah, bukankah Pak Anies itu mantan Mendikbud, bekas gubernur Jakarta juga, pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Ya, lah tidakkah rentetan kejadian ini menyentuh hati nurani dan perasaannya Pak Anies? Nah, ora begitulah, ini tambah lagi roboh panggung. Sekelas Pak Presiden Jokowi aja loh. Sewaktu diminta wartawan untuk mengomentari deklarasinya Pak Anies oleh Nasdem, nah dia menolak. Itu bukan urusan saya itu. Tidak mau dia mengomentari karena suasananya sedang dirundung duka secara nasional itu. Banyak korban. Jadi hati nuraninya Pak Jokowi ya lebih memikirkan rakyatnya yang sedang berduka. Nah, di Aceh sendiri baru ada kejadian loh, baru aja ini. Sekelompok orang berpakaian Garda Nasdem, ya organ semacam satgas partai, sikapnya malah arogan. Iya loh, ada kelompok masyarakat yang demo, dibubarkan mereka, malah ada yang gitu. Kan kasihan itu. Bahkan ada pelaku demo dibekuk kayak pencuri saja. Itu kan demo itu. Harusnya nggak begitu cara mengatasinya. Mereka bukan aparat keamanan loh, tapi cuma petugas keamanan internal partai. Nah, kok berani-beraninya menindak orang luar. Nah, ini kan sudah keterlaluan, ini tidak benar ini. Nah, aparat harus segera bertindak nih. Nah, dan Pak Anies Baswedan sama sekali tidak berbicara mengenai hal itu. Orang gagas itu loh. Mbok ya dikomentari bagaimana minta maaf dan sebagainya. Alah, jujur saja saya miris serta trauma berbagai kejadian ketika Pilkada DKI 2017 tentang kelihatannya terulang kembali ini. Oh iya, kita gambarannya Bali meneh nih. Waktu itu banyak hal yang menciderai nilai-nilai demokrasi kita loh. Tetapi Pak Anies diam 1000 bahasa. Diam aja. Apa kita mau yang seperti itu terjadi lagi? Monggo, pemirsa bisa memahami hal seperti ini. Awang cuma sekelas Pilkada DKI saja efeknya kemana-mana loh. Lah kalau Pak Anies melanjutkan mendaftar capres, apa tidak makin besar potensi perpecahannya ini? Kalau begini caranya, harusnya Pak Anies berbicara dong untuk mengklarifikasi hal seperti ini. Nasdem sendiri sampai sekarang diam 1000 bahasa atas kejadian Garda di Aceh itu.
yang sak geleme dhewe itu arogansinya ditokke sak geleme dhewe itu. Padahal Satgas PDIP, Golkar atau Gerindra, partai yang perolehannya suara 3 besar pada pemilu 2019 saja tidak arogan mengurusi orang-orang yang mendemo mereka. Wah, malah dia dipersilahkan. Itu bisa membuat mereka semakin kuat, semakin dewasa. Ini yang mesti Nasdem contoh dan Pak Anies perhatikan. Nah, ingat loh, Pak Anies, Anda itu calon presiden loh, jauh, saenake dhewe harus menata itu loh. Sebab KPU belum membuka pendaftaran presiden. Tapi belum membuka loh Pak, belum dibuka KPU. Ojo kesusu gitu. Nah, syarat Nasdem mendaftarkan Anda juga belum terpenuhi loh. 20% itu nggak gampang loh. Harus berkoalisi dengan Demokrat dan PKS baru memenuhi persyaratan loh. Nah, di sisi lain malah PKS melalui Presiden PKS Pak Ahmad Saiku mengatakan masih membuka peluang koalisi dengan Gerindra. Wah, malah dak dikdek ini. Ojo-ojo merapatkan Gerindra bubar semuanya. Nah, tolong dipikirkan lagi oleh Pak Anies. Tertibkan segala perangkat dan perilaku orang-orang di Partai Nasdem. Nah, yang mendukung jenengan itu loh. Robohnya panggung itu menunjukkan pendukung Anda tidak tertib, ora disiplin, lunjak-lunjak sangarepe dhewe ning dhuwur panggung ora kuat, brus roboh. Nah, serta sulit diberitahu itu. Nah, bahasa Jawa ini ngeyel itu. Lalu bagaimana sikap mereka kalau Anda benar-benar menjadi capres? Nah, apa tidak mungkin makin arogan, ya? Lebih berkuasa, lebih arogan lagi. Ya, yang perlu diketahui ini, meski Pak Jokowi akan berakhir masa jabatannya, tinggal berapa tahun lagi itu, 2 tahun kalau salah. Tetapi negara ini milik kita bersama loh, jangan salah, milik 280 juta rakyat Indonesia. Kalau tidak boleh merasa bahwa hak kita membuat kita bebas berbuat begitu saja atau berkata apapun. Semestinya kita tahu semua ada batasnya. Ono hukume, ono aturane, ono toto-totone, ora sak ngarepe dhewe. Semoga ini semoga loh, robohnya panggung di Pekanbaru membuat Pak Anies berpikir panjang. Perjalanan menjadi calon presiden masih lama loh. KPU urung buka pendaftaran. Dan ketika saatnya bertarung serta memenangkan butuh kerja lebih keras lagi. Wah, ngomong gitu aja seorang mungkin menang itulah. Nah, itu semua harus dilakukan dengan baik dan benar. Tidak boleh arogan dan merasa bahwa hanya kalianlah yang paling berhak atau yang diutamakan dibandingkan dengan orang lain. Nah, sementara gitu aja ya. Ya gitu aja. Saya mau tidur siang ini, ngantuk banget ini ya. Kelihatannya juga mendung mau hujan ini ya. Nah, soalnya 16 besar Piala Dunia sudah mulai bertarung ya. Nanti untuk nonton Piala Dunia. Ya, gitu aja ya. Kita jumpa lagi pada ngompol ngopini politik berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa.